Ya, pasti kalau saya ngibaratin aplikasi itu seperti halnya menggosok sebuah batu. Ya, jadi kalau seandainya kita pengrajin batu lah, kita kan pasti dapat batu tuh mentah, Ya, bakalan, bakalan. ya kan? Walaupun kita center gitu kan, wah ini kayak ini nih, kayaknya ini gitu kan, sama. Kalau kita dapat aplikasi kan, wah DP-nya sekian, alamatnya di sini, foto KTP-nya kok kayaknya gimana, gitu kan? Mereka pasti punya feeling lah. Ya, betul. Ya dapat mentahan itu kan pasti feeling. Tapi begitu digosok kan banyak hasil nih yang akan membedakan tergantung dari cara menggosoknya. Harapannya jangan pernah menggosok itu cuma sekali. Ya. Karena batu itu kan terdiri dari beberapa sisi yang banyak. Tidak hanya dari depan, pada saat di center mungkin yang depan bersinar, tapi begitu digosok di belah pertama ternyata belakangnya ada mungkin jadi wujud tulisan, jadi mahal itu batu. Nah batunya pun nggak tahu nih diprediksi awal itu batu baca, ternyata yang keluar mulia atau malah jadi kerikil. Nah itu aja sih kalau menurut saya. Jadi kita harus aplikasi itu bagaimana kita lihat secara keseluruhan dari segala sisi, baik dari customer-nya, baik dari raw materialnya juga ya. Raw materialnya dan segala. Nggak bisa hanya kita berbicara formal syarat. Ya. Itu sih menurut saya. Jadi aplikasi jangan dilihat langsung syaratnya kayak apa dulu ya. Betul. Nah itu tolong ditandaskan sekali lagi ya Pak buat tim-timnya juga ya. Pasti salesman-nya kita iya, CMO-nya. CMO di SO. Kadang-kadang CMO gini Pak, terima syarat. Oh iya. Ini kayaknya. Ya itu. Nah itu persepsi. Persepsi. Karena tidak mengindahkan yang namanya gosok tadi. Jadi dia hanya melihat atau melakukan gosoknya hanya secara formalitas. Ya. Oh ini aplikasi saya survei selesai. Padahal kan harusnya ada unggah-ungguhnya, ada digali ya Pak? Digali dan dilihat. Karena nasabah itu kan belum tentu bicara ya sekali itu udah mencapai 100% kapasitasnya. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau dia introvert, yes, dia bilang saya cuma punya usaha ini, padahal dia sebetulnya ada usaha kos-kosan, misalnya kan begitu Pak. Nah, inilah yang saya bilang proses gosok ini harus clear. Karena kalau cuma formalitas, yes kita cuma dapat satu hasil gosokan itu saja. Tapi kalau kita gosoknya benar-benar usaha menyeluruh, saya yakin akan keluar hal-hal lainnya yang justru menjadi added value dari customer sendiri. Wah, benar sekali. Ini harus diputar terus buat pikirannya kalau briefing pagi itu kan benar. Kalau dari sisi Pak Heru, dari sisi orang kreditnya ini penting nih. Gimana Pak Heru? Aplikasi cara menggosoknya itu gimana Pak? Yang menyajikan ke Pak Heru. Kan kadang-kadang saya sering ini, Pak Adi, ini kok kayak gini kok kurang apa lagi sih Pak? Kan kadang-kadang saya sering itu karena kita orang-orang sales semua Pak. Tapi dari sisi orang kreditnya, Pak kalau sudah maju, sudah keluar tuh harus masuk antrian lagi loh. Atau enggak datanya tuh harus A, B, C itu kayak apa sih Pak yang harus disajikan ke tempatnya Pak Heru supaya smooth Pak? Kalau tempat saya itu lebih banyak itu sih Pak. Ini poin-poin customer-nya apa aja mungkin dari kapasitas ya tadi ya. Lebih banyak kan itu kita lihatnya dari customer customer-nya. Lebih banyak di situ. Jadi nanti hubungannya dengan apa dengan dokumen-dokumen tadi itu misalnya dokumen dari yang apa itu ditemu dengan dokumen yang dilampirkan biasanya ada rekening, ada apa ada foto usahanya juga. Nah, foto usaha itu yang kadang kurang sih kebanyakan yang masuk kita itu foto usahanya kadang kurang pas ya mungkin angle-nya dirinya nggak pas seperti itu sih Pak. Kalau dari sisi kapasitas GSR-nya Pak tetap masih kayak dulu mungkin jadi 2,5 kali atau 3 kali penghasilan gitu. Per 3 sih biasanya. Per 3 itu masih jadi patokan ya? Iya masih jadi patokan. Karena kita balik lagi yang lagi kita sampaikan ya itu saat ini kan emang secara harga kendaraan udah naik gitu. Padahal karena kapasitas penghasilan yang sebenarnya kan nggak berubah itu sih. Kita tetap intinya dari kenapa kalau 30%?
Karena 30% untuk bayar utang, 30% untuk biaya hidup, dan 30% untuk saving biasanya itu. Kondisi sulit ini tak kembaliin zaman saya sales, Pak. Saya ingat dulu diajari sama ACC. Pertama kamu ketemu konsumen di rumahnya yang kamu lihat satu, lantainya terbuat dari apa? Itu. Ada pintu kamar mandinya juga. Kan minta itu kalau ACC kan beda, satu SO, satu surveyor kan. Anak itu dulu surveyor itu. Rumah tanpa langit tadi sampai tanya, rumah tanpa plafon itu sebagai dasar orang dibiayai kalau ternyata betul, berarti kalau rumahnya aja tanpa plafon, terus dia ada checklist lain, Pak. Nah, checklist itu yang kadang-kadang harus salesman itu harus diajari, Pak. Karena zaman saya salesman, Pak, rumah tanpa langit-langit itu sudah langsung ngomong gini, cek surveyornya, konsumenmu rumahnya tanpa langit-langit, tapi untungnya sudah punya mobil, Ya. gitu. Itu kan plus lain. Mungkin si orang ini tidak membeli, tapi ada juga rumahnya jelek, tapi ternyata dia memang jelek beneran kan bisa. Di rumah ada stiker ormas, itu indikator itu, Pak. Biasanya gitu. Nah, di tempat Pak Heru juga sama ini. Sama Pak, sama. Jadi kita tadi sama ya, itu untuk mendeteksi biasanya kalau stiker ormas, stikernya itu juga pasti deteksi juga di situ. Terus yang kedua, kalau kondisi rumah itu kan hubungannya sama kapital itu. Biasanya kita memang koreksikan sama analisa kapasitas itu. Dengan orang penghasilan omset misalkan rata-rata sebulan 50 juta, kita kadang bandingin sama kita gitu kan. Berarti kan minimal kalau dia omsetnya lebih besar daripada kita, kondisi rumah itu harusnya lebih dari kita. Jadi dari sisi kelengkapan perabotnya, dari sisi kelengkapan, itu biasanya nanti rumahnya seperti apa. Karena kan kita juga nanti ada waktu si teman-teman sore juga akan lihatkan kondisi rumahnya gitu sih. Benar. Nah, terus aset-asetnya dimiliki itu apa? Jadi dia tak punya tabungan, tapi dia punya aset gitu. Karena kadang orang itu kan macam-macam ya, ada yang sukanya nabung, ada yang sukanya dia itu nabung aset. Iya. Nah itu nanti teman-teman kadang harus ditonjolin di situ, karena dia rekeningnya, rekeningnya cuma nabungnya sekedarnya, tapi dia punya asetnya A, B, C, D. Itu kadang sama teman-teman itu juga dicantumin sih gitu, waktu kita untuk waktu survei. Jadi kita itu nambah keyakinan kita, oh iya, nasabahnya punya kelemahan, mungkin dia tidak buku tabungannya tidak seperti itu, tidak menggambarkan, tapi secara asetnya dia menggambarkan. Jadi kapitalnya dan nilai poinnya plusnya. Jadi itu. Nah, saya itu bilang sama salesman, Pak, kalau kamu sudah habis SPK di rumah, Pak suruh numpang ke kamar mandi, Pak. Iya. Kamar mandi itu di belakang. Begitu kamu masuk bisa tahu. Dari situ jangan. Kalau salesman itu kan hanya ada dua, Pak. Api sama api banget itu. Iya Pak, harus itu ngambil sama api. Nah, cuman kalau sudah ngomong sama atasannya, jangan gitu, Pak. Kadang-kadang kalau kamu ngomongnya cuma api sama api banget, kita ngefetnya ke sini, Pak ini api loh, Pak. Api ternyata Pak Adi telepon. Pak Adi itu rumahnya akan maklum, Pak. Gitu yang tak ngerain di situ. Iya. Tak ini mau Pak fotonya tuh mampus. Ternyata begitu dikirim, rumahnya kayak gini kok, kamu ini kok bilang api gitu, bro. Kan malu, Pak, gitu. Nah, maksud saya dari level kepala cabang pun juga harus memahami itu. Nah, cuman kalau memang kita bisa screening di DP atau screening di tipe, mungkin kita bisa meningkatkan kontribusi. Karena satu, Pak, MDF kita ini banter loh. Adira banter, kenapa? Beca apa? Kenapa? Adira nggak banter, bedanya itu di mana gitu? Nah, cuman mau tanya dari teman-teman kepala cabang di situ. Kalau Pak Alif itu setiap pagi datangin briefing juga ke salesman. Ataukah mereka ada ganjalan apa program Pak Dio selalu bikin komunikasi ya ada. Nah, yang beda itu apa? Kalau dulu sebelumnya bilang proses, nah sekarang bicara ke Pak Heru atau Pak Surya nih, proses kan sama-sama 2 kali 24 jam mesti ada hasil kan? Ya. Nah itu coba terbuka aja sebelum ini, karena Pak Surya kan repot banget nih sama bapak-bapak yang lain. Begini itu ya.